Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai asesmen nasional. Mengenai penjelasan tentang AKM, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu asesmen nasional. Di sini asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu pendidikan setiap sekolah, madrasah, dan kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Asesmen nasional ini dibagi 3 instrumen. Yang pertama ya AKM. Ya AKM atau yang disebut dengan asesmen kompetensi minimum. Yang kedua survei karakter dan survei lingkungan. Yang pertama, asesmen nasional ini bertujuan untuk memberikan informasi pemantauan terhadap perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang kedua, tujuan asesmen nasional ini untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, untuk memberikan gambaran karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut, maka diharapkan dapat mendorong sekolah atau dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Manfaat asesmen nasional, manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, untuk potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan daerah. Dan yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Jadi memberikan potret, artinya gambaran gambaran dari kualitas pembelajaran yang ada di sebuah sekolah atau daerah. Jadi kalau misalnya sudah ada gambaran, jadi juga harus ada yang namanya umpan balik apakah misalnya bagaimana supaya kedepannya AKM itu bisa lebih bagus, jadi harus ada umpan balik. Jadi kalau misalnya untuk perbaiki kelanjutannya berikutnya, maka harus ada yang namanya program penyusunan. Apa yang disusun? Pembelajaran tadi. Kalau misalnya ada kekurangan, bisa aja nanti ditambahkan berikutnya. Jadi apa perbedaannya? Apa yang bisa kita bandingkan antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Yang pertama, kriteria perbandingan. Tujuan pelaksanaan. Kalau misalnya pada asesmen nasional, tujuannya untuk mengevaluasi mutu terkait satuan pendidikan. Sedangkan pada ujian nasional untuk mengetahui capaian hasil belajar murid secara individu. Itu pada tujuan pelaksanaan. Yang kedua, jenjang penilaian. Jenjang penilaian dalam asesmen itu mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Kalau misalnya dalam level siswa, kelas berapa? Kalau yang dalam asesmen misalnya itu asesmen untuk asesmen nasional, level siswanya itu siswa kelas 5 pada jenjang SD, siswa kelas 8 jenjang SMP atau MTS kelas 11 jenjang SMA atau SMK. Kalau pada ujian nasional itu tingkat terakhir pada setiap jenjang. SD misalnya atau SMP kelas 6, SMP kelas 9. Kalau misalnya yang SMA-nya kelas 12. Itu levelnya. Kalau misalnya untuk subjek siswa, itu survei siswa secara acak tidak sama dengan ujian nasional. Perbedaannya tadi perbandingan dalam model soal. Soal pada asesmen nasional itu ada PG pilihan ganda, ada juga menjodohkan, ada isian singkat Kalau dalam ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat. Jadi hanya 2. Jadi tidak ada menjodohkan di dalam soal ujian nasional. Berikutnya, sasaran penilaian. Sasaran penilaian dalam ujian nasional itu penguasaan terhadap mata pelajaran. Sedangkan pada asesmen nasional,
kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Terakhir, metode penilaian. Kalau dalam ujian nasional ya, itu metode penilaian itu berbasis komputer ya. Kalau misalnya dalam asesmen itu computerized ya, multi stage aptitude testing atau yang disingkat dengan MSAT. Ya, sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.